Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib wasiatkan diri khatib pribadi dan juga jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala
karena kemenangan yang hakiki hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana Allah firmankan dalam kitab yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat pada Allah dan juga Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia telah meraih kemenangan yang hakiki. Jamaah yang Allah muliakan, di awal khutbah ini tentu tidak ada kalimat yang pantas kita sampaikan, melainkan ucapan puji dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabb semesta alam, dialah Rabb yang maha memberikan petunjuk, dialah Rabb yang maha memberikan nikmat. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan saat ini adalah sehatnya jiwa dan juga raga kita. Di mana jikalau salah satu dari nikmat ini Allah cabut, mungkin saja sulit untuk kita bisa hadir di tempat Allah muliakan ini. Kita ambil contoh, di luar sana banyak sekali yang raganya sehat, tetapi jiwanya sakit, sehingga mereka tidak merasa terpanggil untuk bisa hadir sholat berjamaah. Ini menandakan apa? Bahwasanya tugas dakwah kita, tugas saling memberi nasihat itu perlu ditanggung oleh semua. Kita semua perlu tolong-menolong untuk memberikan nasihat kepada teman-teman kita. Di sisi lain ada juga orang yang jiwanya sehat tapi raganya sakit, yang akhirnya ia harus berbaring di rumah sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Islam yang hak ini. Jamaah yang Allah muliakan, di khutbah hari ini izinkan khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk kita mentadabburi sifat-sifat Rasulullah SAW. Karena ketika kita mentadabburi Rasulullah SAW, kita akan termotivasi lagi untuk bisa meneladani Rasulullah SAW. Karena Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Dan juga Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bercerita tentang Nabi Nuh, Allah berfirman, innahu kana 'abdan syakura, bahwasanya Nuh adalah seorang hamba yang penuh rasa syukur. Kemudian ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa, Allah berfirman, innahu kana mukhlasa, sesungguhnya Musa memiliki pribadi yang ikhlas. Kemudian ketika Allah bercerita tentang Nabi Ismail, Allah berfirman, innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya Ismail itu memiliki sifat yang menepati janji. Allah hanya menyebutkan sifat-sifat yang paling dominannya saja. Tapi ketika Allah bercerita tentang Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh dirimu yang Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Seakan-akan semuanya itu 100, tidak ada yang 98. Makanya tidak aneh Allah telah mengutus Rasulullah SAW sebagai teladan kita semua. Lalu akhlak apa yang perlu kita contoh? Tentu seluruh akhlak Rasulullah SAW perlu kita teladani.
Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah yang bernama rahmat, yang bernama kasih sayang, menebar cinta. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus dirimu ya Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Di antara bentuk rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika perang Uhud, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya jumlah kaum muslimin saat itu 1000 orang, kaum musyrikin 3000 orang. Tapi di tengah perjalanan kaum muslimin berkurang 300, karena ternyata 300 orang itu adalah orang-orang munafik, sehingga 700 melawan 3000 orang. Singkat cerita, di awal pertempuran kaum muslimin menang dengan telak. Lalu ketika para pemanah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak pergi dari tempatnya menyelesaikan Rasulullah, maka berbaliklah keadaan. Kaum muslimin dikepung dari dua arah, depan dan juga belakang, sehingga kaum muslimin saat itu ada 70 orang yang jadi syahid. Bahkan Rasulullah SAW sempat dipukul kepalanya, sehingga ujung topeng besinya Rasulullah menancap di pipinya sampai menembus ke mulutnya. Datanglah salah seorang sahabat membantu Rasulullah SAW. Ketika keadaan kondusif, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kehancuran untuk kaum musyrikin." Dengan tenangnya Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku, fa innahum la ya'lamun." Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Jamaah yang Allah muliakan, kisah tadi terlihat bahwasanya keburukan yang dialami oleh Rasulullah SAW, Rasul balas dengan kebaikan, yaitu dengan kebaikan doa. Kisah lainnya, ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Tufail bin Amr, beliau adalah seorang pemuka suatu kaum di selatan Jazirah Arab. Singkat cerita, Tufail bin Amr kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kaumku ini mendustai ajaranmu, bahkan mereka selalu bermaksiat, mereka mendurhakai dirimu ya Rasulullah." Kemudian Tufail bin Amr meminta pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laknatlah mereka, hancurkanlah mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan." Sesungguhnya aku tidak diutus menjadi orang yang melaknat. Wa innama bu'ithtu rahmatan, tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Jamaah yang Allah muliakan, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini ada di dalam Al-Quran, di mana keburukan dibalas dengan kebaikan. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada mereka yang telah zalim kepada kita, maka pahalanya Allah yang menanggung. Bahkan suatu hari seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri, suatu malam dia keluar tahajud. Setelah tahajud, beliau berdoa, "Allahumma ighfir man zalamani." Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang telah zalim kepadaku. Sahabatnya datang, "Wahai Hasan Al-Basri, kenapa engkau berdoa demikian? Bahkan aku sampai berharap aku juga pernah menzalimimu agar aku juga didoakan oleh dirimu." Kemudian Hasan Al-Basri berkata, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang zalim pada kita, maka pahalanya Allah yang menanggung. Jamaah yang Allah muliakan, yang menjadi menarik adalah bahwasanya ada sebuah riset orang psikologi, riset tentang memaafkan, di mana kesimpulan dari riset ini mengatakan bahwasanya yang namanya memaafkan itu berlevel-level. Dan level yang tertinggi adalah ketika kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan, entah itu dengan kebaikan sikap atau kebaikan doa.
Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui keutamaan dari memaafkan dengan konsep yang tertinggi, keburukan dibalas dengan kebaikan, tapi ada hal-hal yang perlu menjadi catatan kita bersama. Yang pertama adalah yang namanya memaafkan itu bukan karena takut, karena posisinya dia lebih tinggi, karena hartanya lebih tinggi, kita takut kalau tidak memaafkan. Tetapi memaafkan itu karena kita ikhlas, karena kita rela, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah maaf atau memaafkan tidak berarti kita melepaskan orang lepas dari tanggung jawab. Kita membiarkan orang zalim kepada kita tanpa tanggung jawab. Tidak. Tetapi sebaliknya, tanggung jawab dan proses hukum harus tetap berlanjut. Tetapi dari awal, apapun hasil dari jalur hukum itu, nanti kita sudah berniat dari awal akan memaafkan orang yang bersangkutan. Sebagaimana dalam hadis di mana ada seorang sahabat Nabi yang meminum khamr di Madinah. Kemudian Nabi SAW berkata, "Idribu, pukullah dia." Setelah dihukum, ada seorang sahabat mengatakan, "Semoga Allah menghinakan dirimu." Kemudian Nabi SAW berkata, "La tal'anu, janganlah kalian mencela dia, janganlah kalian menghinakan dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah." Sesungguhnya dia adalah orang yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Maka ketika hukuman itu sudah terlaksana, orang itu sudah bertaubat, maka kita tidak perlu lagi mencela atau menghinanya. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian di akhir khutbah ini, mari kita sama-sama menundukkan hati kita, mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi hamba-hambanya yang istiqamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.